teman-teman, perkenalkan nama saya Angel. Nama saya Dwi. Nama saya Fidelia. Nama saya Michelle. Nama saya Shirley. Saya Siva. Dan saya Vita. Di video ini kami akan menjelaskan pembelajaran PPKN mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam substansi persatuan dan kesatuan, ada beberapa konsep dasar yang perlu kalian ketahui, yaitu persatuan, kesatuan, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan berarti suatu ikatan atau gabungan dari berbagai bagian menjadi kesatuan yang utuh. Atau bisa dibilang persatuan itu berkonotasi dari bermacam-macam corak yang beragam menjadi kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi yaitu mencakup wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tergenapinya persatuan Indonesia akan melahirkan kesatuan, yaitu suatu yang memperlihatkan suatu kondisi yang aman, sentosa, dan jaya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa secara psikologis Indonesia harus menganggap mereka itu adalah satu nasib dan sepenanggungan sehingga mencapai cita-cita. Lalu yang kedua, bahwa Pancasila adalah sebagai satu-satunya falsafah yang akan membimbing bangsa mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, secara keseluruhan Kepulauan Nusantara adalah satu kesatuan hukum, yaitu satu-satunya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Selanjutnya yang terakhir adalah bahwa bangsa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia hingga mereka hidup berdampingan dengan negara lain. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara baik secara potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Jadi persiapan atau keperluan kehidupan sehari-hari bangsa harus terpenuhi secara merata. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan merata di setiap daerahnya tanpa menghilangkan ciri khas daerah tersebut dalam perkembangan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian bangsa Nusantara merupakan satu kesatuan yang diselenggarakan dalam usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demi kemakmuran rakyat. Perwujudan kepulauan sebagai salah satu kesatuan sosial budaya di masyarakat Indonesia adalah satu, berkehidupan bangsa harus serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya satu, corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya dan menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih kita mewujudkan Kepulauan Nusantara ini menjadi satu kesatuan pertahanan dan keamanan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa ancaman seluruh warga negara ini pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh warga negara. Dan yang kedua, tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya yang sama di dalam pembelaan negara. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mengetahui konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana. Nah, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut menjadi tekad bangsa Indonesia yang saat ini menjadi Sumpah Anak Muda pada tahun 1928 yang kini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Lalu yang kedua dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keunggulan NKRI menurut Dandang Sundawa. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati posisi keempat di dunia. Yang kedua, memiliki keanekaragaman. Yang ketiga, memiliki konsep wawasan Nusantara. Yang keempat, keindahan alam yang tidak diragukan lagi. Terus selanjutnya memiliki salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Terus ada juga wilayah yang sangat luas, terus tanahnya yang sangat subur. Beberapa faktor
faktor pendorong kesatuan. Yang pertama, ada keinginan untuk bersatu. Melalui Ikrar Sumpah Pemuda dapat dibuktikan bahwa pemuda-pemudi Indonesia memiliki tekad yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua, karena ada peristiwa proklamasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa adanya 4 faktor tersebut, kemungkinan sekarang Indonesia tidak pernah mencapai persatuan dan kesatuan NKRI. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Yang pertama, keberagaman yang berbeda-beda. Jika kita tidak menjalin hubungan saling menghargai dan saling menghormati serta toleransi, maka melemahnya persatuan dan kesatuan ini akan terwujud. Yang kedua, munculnya gejala etnosentrisme, yaitu memunculkan gejala yang menonjolkan budayanya ini sangat unggul dibandingkan budaya yang lainnya atau negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu munculnya nilai budaya baru, yaitu melemahnya persatuan dan kesatuan diakibatkan budaya asing ini masuk. Kemudian yang keempat ini ialah pembangunan yang tidak merata. Karena yang kita ketahui, pembangunan di setiap wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian yang terakhir adalah geografis. Di wilayah ini terdapat karakteristik yang berbeda-beda, sedangkan wilayah lainnya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hingga memicu melemahnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap-sikap yang perlu kita lakukan dalam menjaga NKRI adalah yang pertama, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman mulai dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam bergaul.